Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, salam dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini saya sharing dengan Anda tentang bagaimana Tuhan memberkati apa yang disebut dengan gleaning economy. Ya, gleaning economy itu atau kita sebut dengan, saya terjemahkannya ya menjadi ekonomi pinggiran. Gleaning sendiri artinya pungutan, to glean atau itu artinya mengumpul, memungut ya. Jadi ekonomi yang disebut dengan ekonomi gleaning atau gleaning ekonomi ini adalah ekonomi yang bukan mainstreaming, bukan formal, bukan satu formal ekonomi, tapi satu informal ekonomi yang dilakukan oleh banyak orang kecil di dunia ini, ya, orang-orang yang ada di pedesaan, orang-orang yang tinggal di kawasan yang kumuh di perkotaan, atau orang-orang yang memang tidak masuk ke sektor formal. Jadi sektor informal melakukan kegiatan-kegiatan yang disebut dengan gleaning ekonomi. Di dalam Alkitab, gleaning ekonomi ini dijamin oleh Allah, dijamin oleh Tuhan agar Israel melakukan gleaning ekonomi, dan supaya semua orang harus memperhatikan mereka yang bergantung pada gleaning ekonomi ini. Dan gleaning ekonomi ini betul-betul diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, gleaning ekonomi yang berkembang pada zaman Israel itu yaitu dalam bidang pertanian. Tentu saja Israel adalah masyarakat pada zaman dulu, pada zaman Perjanjian Lama adalah masyarakat agraris, sehingga gleaning ekonomi berkembang di dalam sektor pertanian. Tapi saat ini gleaning ekonomi juga tentu saja dalam berkembang dalam pertanian, berkembang dalam perikanan, ya, terutama di tepi-tepi pantai. Kemudian di perkotaan, pemulung adalah bagian dari gleaning ekonomi. Bahkan kita bisa mengekspand pengertian gleaning ekonomi ini mencakup juga usaha-usaha mikro, super mikro, usaha kecil, usaha yang bergantung pada aktivitas ekonomi setiap hari, yang bergantung pada kehidupan, yang memberikan jaminan kepada, yang memberikan pendapatan kepada ekonomi setiap hari. Nah, kita akan melihat dari gleaning ekonomi ini, dan bagi Anda yang bergantung pada gleaning ekonomi, harus bersyukur dan mengucap syukur, dan harus melakukan kegiatan gleaning ekonomi Anda itu dengan penuh sukacita, dengan penuh determinasi, penuh bergantung pada Tuhan, karena Tuhan Allah memberkati gleaning ekonomi pinggiran yang Anda lakukan. Saudara, kita akan mempelajari ini dari kitab Rut, ya, kitab Rut pasal 2 ayat 1 sampai 7. Jadi perikop yang menjadi dasar bagi kita untuk memahami tentang gleaning ekonomi ini diambil dari Rut pasal 2 ayat 1 sampai 7. Konteks dari pasal ini yaitu bahwa dari perikop ini yaitu bahwa Rut dan Naomi kembali ke Bethlehem, dan ketika mereka kembali ke Bethlehem, mereka tidak punya apa-apa. Mereka tidak punya apa-apa sebagai sandaran atau basis bagi kehidupan ekonomi mereka. Dan kemudian Ruth memutuskan untuk melakukan kegiatan yang disebut dengan pertanian gleaning pertanian, gleaning agriculture. Dan itu menjadi sandaran atau menjadi sandaran mereka, ya, menjadi bagi Ruth dan Naomi sebagai sumber ekonomi mereka, sumber kehidupan, adalah mata pencaharian, menjadi sumber kehidupan keluarga Naomi dan Ruth. Saudara, kita akan membaca dari Rut pasal 2 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacanya bagi Anda, yang berbunyinya demikian. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, "Ya, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Saudara, frasa ini, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku, itu adalah bagian dari itu yang disebut dengan gleaning ekonomi. Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku, pergilah anakku." Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di ladang penyabit-penyabit, di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu."
Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati tuan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Ini dia bertanya karena Boas melihat ada seorang perempuan asing, ya tentu saja itu adalah Ruth. Sehingga Boas bertanya, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dan dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah Ruth. Jadi Ruth berkata kepada ibu mertuanya, mereka tidak punya apa-apa, tidak punya mata pencaharian, tidak punya sumber ekonomi, sehingga Ruth berkata kepada ibu mertuanya, biarkan aku pergi melakukan gleaning ekonomi. Dan kemudian kita lihat dari sini bahwa apa yang dilakukannya itu di kebun atau di ladang yang dimiliki oleh Boas. Dia datang, kemudian dia bekerja di sana memungut jelai-jelai atau kita sebut saja gandum yang tidak dipungut, ada sisa-sisa gandum yang tidak diambil atau tidak dipungut, tidak dipanen oleh pekerja-pekerja ladang, oleh pemanen atau pekerja-pekerja di ladang pada saat itu. Saudara sekalian, ada dua hal yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Jadi kita akan belajar tentang gleaning ekonomi atau ekonomi pinggiran ini. Yang pertama yaitu Tuhan memberkati ekonomi pinggiran. Ya, Tuhan memberkati gleaning ekonomi. Tuhan berkati setiap anak-anaknya, setiap orang percaya yang melakukan gleaning ekonomi. Gleaning ekonomi diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita bisa lihat dari sini bacaan kita tadi bahwa Ruth mempunyai determinasi, mempunyai keputusan, sehingga keputusan untuk mau melakukan gleaning ekonomi. Gleaning ekonomi ada di sana, dan Ruth mempunyai determinasi atau keputusan untuk melakukan gleaning ekonomi. Dia berkata kepada Naomi, ibu mertuanya, biarkanlah aku pergi untuk melakukan kegiatan itu, untuk mencari nafkah, untuk pergi memungut jelai-jelai gandum itu, biarlah aku melakukan itu. Dan kemudian dikatakan di sini dia pergi dan dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga, kebetulan dia berada di tanah milik Boas. Bapak Ibu, saya mempelajari Alkitab dan kata kebetulan ini belum banyak saya ketemu atau saya ketemu di dalam perikop ini. Kebetulan Ruth datang dan melakukan kegiatan gleaning ekonomi itu di ladang milik Boas. Alkitab berkata kebetulan. Nah, saya ingin sampaikan ke Anda bahwa arti kata kebetulan ini bukan berarti tidak diatur, acak, ya, sesuatu yang random. Tetapi ini adalah sesuatu yang memang sudah dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, nanti kita akan melihat dari pelajaran atau renungan atau telaah kita dari kitab Rut ini, bahwa apa yang dilakukan oleh Rut ini bukan satu kebetulan, ya, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, tapi semua ini diatur oleh Tuhan. Mungkin kita sebut bahwa kita melakukan gleaning ekonomi di satu tempat adalah sesuatu yang kebetulan, tapi semua itu sudah dirancang oleh Tuhan. Tuhan merancang hal itu, dan kemudian terjadi bahwa Ruth datang dan dia melakukan gleaning ekonomi, gleaning activity ini, ya, pungutan, ya, memungut jelai ini di tempat yang dimiliki di ladang yang dimiliki oleh Boas. Bapak Ibu Saudara sekalian, gleaning ekonomi saya ingin membaca itu terambil dari ada di dalam kitab Imamat, ya, Imamat pasal 19 ayat 9 dan 10. Tetapi juga secara jelas dijelaskan kembali oleh Musa di dalam Ulangan pasal 24 ayat 19 sampai dengan ayat 22. Nah, ini sangat penting sehingga perikop ini saya harus baca kepada Anda, ya. Ulangan 24 ayat 19 sampai 22 bunyinya demikian. Apabila engkau menuai di ladangmu lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Ya, tidak boleh kembali untuk mengambilnya. Kamu yang panen, kamu tidak boleh kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Ayat 20. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya,
Janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi, atau berulang memeriksa dahan-dahannya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Ayat 21, apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Ayat 22, haruslah engkau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Jadi perintah Tuhan kepada setiap orang yang memanen, ya, jangan sampai dia panen dua kali. Panen sekali cukup, dan apabila kamu udah panen, kamu udah lewat, lalu kemudian ada hasil panen yang tertinggal atau hal yang belum sempat dipetik, dipungut, itu kamu nggak boleh lagi mengambilnya. Itu adalah bagian dikatakan dalam firman Tuhan, Ulangan 24 ini ayat 19 sampai 22 ini dikatakan itu adalah bagian anak yatim, ya, orang asing dan janda. Bagian dari anak yatim, orang asing dan janda yang harus yang adalah bagian mereka untuk mengambil itu, bukan pemiliknya, bukan orang yang panen itu, tapi orang lain, ya, yaitu anak yatim, orang asing dan janda. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan ini ingin menggambarkan begini, bahwa Tuhan memperhatikan orang-orang kecil, orang-orang pinggiran untuk melakukan ekonomi pinggiran ini. Ekonomi pinggiran ini diperhatikan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan katakan bahwa itu harus dilakukan, harus dibiarkan. Yang punya ladang, yang punya kebun zaitun, kebun anggur tidak boleh memanen seluruhnya. Tapi harus biarkan untuk digunakan nanti oleh yang disebut dengan janda, orang asing, dan anak yatim. Saudara, dari penjelasan imamat ini, Anda dari dalam yang kita lihat dari kitab Ulangan ini, imamat sebetulnya kita nggak baca, tapi dari kitab Ulangan tadi kita melihat bahwa Tuhan menjamin dan memberkati gleaning ekonomi. Gleaning ekonomi itu dijamin oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan ini merupakan hukum Allah atas Israel, yaitu orang asing, anak yatim dan janda. Dengan kata lain, ini adalah orang-orang kecil yang harus diperhatikan dan mereka melakukan gleaning ekonomi. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa artinya ini bagi kita? Bahwa Tuhan Allah memperhatikan rumah tangga yang bergantung pada gleaning ekonomi. Tuhan memperhatikan rumah tangga atau keluarga yang bergantung pada gleaning ekonomi. Nah, pada saat ini gleaning ekonomi itu mungkin di desa, mungkin adalah para buruh tani yang tidak memiliki lahan, yang mungkin perempuan-perempuan yang mengambil sisa-sisa panen, ya, biasanya mereka mengumpulkan itu, dan mereka adalah apa yang disebut dengan pelaku gleaning ekonomi pada zaman sekarang ini, dan itu diberkati oleh Tuhan. Berkati oleh Tuhan mereka yang melakukan gleaning ekonomi. Bapak Ibu Saudara sekalian, gleaning ekonomi juga yang saat ini bisa bersifat sangat mikro. Mungkin Anda bergantung, keluarga Anda atau rumah tangga Anda bergantung pada gleaning ekonomi dalam bentuk buat kue, lalu kemudian Anda jualan kue itu, jajanan itu Anda jual setiap hari. Mungkin Anda punya warung-warung yang kecil yang Anda kelola di rumah Anda. Mungkin Anda adalah tukang ojek, Anda narik becak, itu adalah bagian dari gleaning ekonomi. Mungkin Anda jualan di pasar, mungkin Anda berjualan di kaki lima, mungkin Anda jualan di pinggir jalan, atau mungkin Anda adalah seorang pemulung, atau Anda punya usaha-usaha yang sangat-sangat kecil, yang hanya Anda lakukan di rumah Anda, bukan satu usaha besar, tapi usaha yang Anda lakukan sendiri tanpa tenaga kerja, tapi sangat kecil. Itu adalah bagian dari gleaning ekonomi. Nah, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa gleaning ekonomi yang Anda lakukan itu diberkati oleh Tuhan, ya, dan Anda harus memiliki ketetapan untuk mau melakukannya. Saudara, determinasi atau ketetapan hati dimiliki oleh Ruth. Ruth mengatakan kepada ibu mertuanya, biarkanlah aku melakukan hal itu. Nah, saudara, ini menjadi pelajaran bagi kita, pelajaran bagi Anda apabila memang Anda harus Anda bergantung pada gleaning ekonomi. Anda harus pahami bahwa gleaning ekonomi itu, ekonomi pinggiranmu itu diberkati oleh Tuhan. Dan karena itu Anda harus melakukannya. Anda punya determinasi, Anda punya keputusan untuk mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saudara, jangan takut, jangan malu, ya, jangan takut, jangan malu melakukan gleaning ekonomi. Dengan doa Anda bawakan itu pada Tuhan dan lakukanlah pekerjaanmu, usahamu yang kecil itu. Usaha yang informal, usaha yang kecil, usaha yang
yang mungkin menurut pandangan orang banyak itu tidak begitu penting. Tetapi ingat bahwa gleaning, apa yang Anda lakukan, gleaning ekonomi ini sangat penting dan bagi di kehidupan Anda. Dan karena itu Tuhan memberkati itu. Tuhan memperhatikan Anda dan Tuhan memberkati hal itu. Karena itu saudara-saudara sekalian, pelajaran pertama bagi kita, apabila memang Anda harus melakukan gleaning ekonomi dalam kehidupan Anda sehari-hari, bukan berarti Anda pasrah dan Anda menyerah bahwa ini bukan sesuatu, bahwa ini tidak diperhatikan oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa Tuhan memperhatikan kehidupan keluarga Anda, kehidupan ekonomi Anda, dan kehidupan aktivitas atau mata pencaharian Anda yang bersifat gleaning ekonomi itu diberkati oleh Tuhan. Saudara sekalian, yang kedua kita akan lihat bagaimana sikap Rut di dalam melakukan gleaning ekonomi ini. Kita akan melihat pada ayatnya yang ketujuh ya, ayat ketujuh mengatakan begini. Tadi ia berkata, jadi Rut datang dan Rut berkata kepada orang-orang upahan dari Boas ya, orang-orang upahan Boas ya. Rut berkata kepada dia, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai. Jadi Rut tidak datang ujuk-ujuk tiba-tiba lalu kemudian turun ke dalam ladang lalu memungut, enggak. Tapi Rut memohon izin. Jadi dia mengawali dengan mematuhi apa yang berlaku, peraturan yang berlaku, kemudian dia melakukan hal itu. Jadi sikap yang pertama yaitu bahwa dia patuh terhadap sistem yang berlaku. Dia patuh terhadap aturan. Karena itu dia minta izin untuk dia melakukan gleaning ekonomi itu. Yang kedua di sini dikatakan bahwa dia mengumpulkan itu ya, ia datang ya, dikatakan begini, ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang ya, kira-kira siang hari. Dia datang dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Saudara sekalian, ayat Rut pasal 2 ayat 7 ini menyatakan tentang bagaimana budaya kerja atau sikap kerja. Nah, dari Rut. Yang pertama dia minta izin dulu, yang kedua dia sibuk terus dari pagi ya, sejak dia datang dari pagi, dikatakan di sini dia datang dan terus sibuk, datang minta izin terus sibuk dari pagi sampai sekarang ya, sampai siang hari. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Jadi dia tidak berhenti dalam bekerja, tidak diganggu oleh hal-hal yang lain, tapi dia fokus bekerja dari pagi sampai siang hari. Tidak berhenti, gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya, lalu kemudian mengumpulkan sisa-sisa panen yang tidak sempat dipanen oleh pekerja-pekerja saat itu. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan Alkitab kita ini, perikop kita ini menyatakan dua sikap itu, yaitu bahwa Rut meminta izin. Jadi Rut mematuhi aturan, dia meminta izin, mengerti sistem, minta izin dulu. Dan yang kedua apa yang dia lakukan yaitu dia sangat serius bekerja, dia fokus bekerja, tidak diganggu oleh hal-hal kecil, dia kerja karena dia tahu memang dia membutuhkan hal itu, sehingga dia konsentrasi, dia pakai waktunya, sehingga dikatakan seketika pun dia tidak berhenti dari pagi. Dan kerja mungkin di tengah panas matahari begitu ya, tapi dia tetap kerja di tengah-tengah ladang itu dari pagi sampai siang hari. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, memang usaha mikro, usaha kecil, tukang ojek, tukang jualan di pasar, pedagang kaki lima, orang yang pemulung barangkali ya, orang yang kerja dengan warung-warung kecil itu memang adalah labor intensif ya, labor atau bergantung pada tenaga. Dan kadang-kadang tidak ada batas waktu kerja ya, istirahatnya kurang, dan kadang-kadang malam hari harus bekerja. Kalau Anda membuat kue, Anda membuat makanan yang bisa dijual di rumah Anda harus siang hari menjual, mungkin sore harus beli barang-barangnya, bahan-bahannya untuk Anda masak. Malam hari Anda mungkin memasaknya. Jadi membutuhkan disiplin yang sangat tinggi. Gleaning ekonomi membutuhkan waktu, membutuhkan perhatian, membutuhkan keseriusan, dan dengan disiplin yang sangat tinggi. Saudara sekalian, itulah sikap yang dimiliki oleh Rut. Dan memang bekerja itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh kita, oleh setiap orang. Setiap orang, khususnya orang Kristen, harus mempunyai disebut dengan budaya kerja. Ya,
mempunyai budaya kerja yang sangat tinggi ya. Dan itu adalah bentuk dari kalau di zaman awal-awal ini ya, di zaman industri ini disebut dengan budaya kekristenan, atau lebih tepatnya budaya protestanisme ya. Budaya protestanisme adalah orang-orang yang semangat bekerja, yang mempunyai kemampuan, yang mempunyai determinasi tinggi dan mempunyai keseriusan bekerja. Dan itulah yang membuat mereka menjadi maju. Orang-orang menjadi maju karena meskipun kecil tapi dengan sungguh-sungguh bekerja. Ya, seperti Ruth, Bapak Ibu Saudaraku, begitu datang dia sibuk bekerja dan tidak diganggu oleh hal-hal yang lain. Hal-hal kecil tidak mengganggu dia. Dikatakan dia fokus bekerja dari pagi sampai siang hari dan tidak ada istirahat sedikit pun. Nah, Bapak Ibu, apa ini artinya bagi kita? Artinya bagi Anda, meskipun usaha Anda itu kecil, kadang-kadang tidak dihargai orang karena bukan mainstream ekonomi ya, bukan mainstreaming ekonomi, tapi gleaning ekonomi, ekonomi pinggiran. Tadi saya sampaikan mungkin tukang ojek, mungkin jualan di depan rumah Anda, mungkin Anda harus jualan di pasar, mungkin Anda melakukan hal-hal yang kecil-kecil, usaha-usaha mikro demi untuk menjaga, untuk mempertahankan kebutuhan ekonomimu, rumah tanggamu, dan sebagai mata pencaharianmu. Kalau Anda melakukan semuanya itu meskipun kecil, tapi harus kerja keras. Ya, jadi firman Tuhan, perikop Alkitab ini ingin mengatakan bahwa kerja keras. Ruth melakukan kerja keras, ya, tidak istirahat, serius, dan mematuhi aturan, sesuai dengan aturan yang berlaku. Bapak Ibu, meskipun kecil tapi itu diberkati. Meskipun sangat-sangat kecil, mikro, tapi itu diberkati. Saudara, dalam Amsal pasal 13 di ayat 11 mengatakan harta yang dikumpulkan sedikit demi sedikit akan semakin bertambah. Jadi dari sedikit demi sedikit lama-kelamaan menjadi bukit. Harta yang dikumpulkan sedikit demi sedikit. Jadi meskipun pendapatan itu kecil, tapi karena kita melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dan tentu saja diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita melakukan itu tanpa Tuhan mengontrol, melihatnya. Dan apabila kita bergantung pada Tuhan, maka Tuhan memberkati itu. Bila kita melakukan hal yang kecil, ekonomi pinggiran ini bila kita lakukan dengan kecil, maka itu akan diberkati Tuhan dan menjadi besar. Dan kewajiban kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, serius melakukan itu dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan aturan. Pemerintah punya aturan, tidak boleh berjualan sembarangan. Pemerintah punya aturan, bawa ojek harus bawa ojek dengan baik, bawa beca, narik becak, narik ojek harus lakukan dengan baik. Kalau Anda harus delivery ya, Anda supir barangkali, semuanya harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan aturan. Tidak boleh melanggar aturan, sesuai dengan aturan yang sudah ada, dan tentu saja memenuhi kerja keras. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai take away message ya, sebagai kesimpulan bagi kita. Pada hari ini kita belajar tentang ekonomi pinggiran, dan tentu saja Anda barangkali salah satu dari rumah tangga atau keluarga yang bergantung pada ekonomi pinggiran. Tuhan Allah dalam firman-Nya berkata tadi kita baca di dalam kitab Ulangan bahwa ekonomi pinggiran pun dijamin oleh Tuhan. Ekonomi pinggiran, gleaning ekonomi itu diberkati oleh Tuhan. Karena itu ada dua hal. Apabila Anda ini melakukan mainstreaming ekonomi, Anda ini bekerja, punya usaha mainstreaming ekonomi, maka pelajaran pertama bagi kita, atau pelajaran yang harus kesimpulan bagi kita, bagi Anda, yaitu Anda jangan melupakan mereka yang melakukan gleaning ekonomi. Tanggung jawab Anda, seperti tadi dalam kitab Ulangan, setiap orang harus memperhatikan janda, orang asing, dan yatim piatu ya, anak-anak piatu, anak yatim piatu. Karena itu menjadi tanggung jawab kita di gereja. Kita memperhatikan mereka yang bergantung pada gleaning ekonomi. Oleh karena itu kita punya wajib untuk memperhatikan itu. Dan apabila warga di sekitar kita melakukan hal itu, maka kita harus mendorong, kita memperhatikan. Dan bila kelanjutannya tergantung dari kehidupanmu, tergantung pada Anda yang melakukan mainstreaming ekonomi, maka Anda harus memperhatikan itu. Itu yang pertama. Yang kedua bagi Anda yang sungguh-sungguh bergantung pada ekonomi pinggiran ini, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Anda harus lakukan itu dengan sungguh-sungguh dan bergantung pada Tuhan, karena Tuhan memberkati Anda.
Tuhan tidak membiarkan Anda. Anda tidak perlu khawatir ya dalam hal ekonomi dan kehidupan finansial keluarga ini, kita tidak perlu khawatir. Tuhan katakan kekhawatiranmu tidak akan menambah hidupmu. Kekhawatiranmu itu tidak akan membuat kamu lebih maju ke depan. Jangan khawatir ya. Bahkan Tuhan katakan bahkan burung pipit yang terbang di udara pun ya itu pun diperhatikan oleh Tuhan ya. Bunga bakung yang ada di padang pun itu lebih indah dari jubah Salomo sekalipun. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir, apalagi kamu, dikatakan oleh Tuhan Yesus, apalagi kamu harus sungguh-sungguh percaya bahwa kamu tidak boleh khawatir, kamu harus sungguh-sungguh percaya bahwa kamu diperhatikan oleh Tuhan. Begitu kamu melakukan gleaning ekonomi dengan sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan dan berdoa memohon pada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati Anda. Saudara-saudara sekalian, dengan gleaning ekonomi yang dilakukan oleh Ruth ini, maka itu adalah pintu berkat. Berkat, nanti kita akan lihat pintu berkat bagi kehidupan Ruth selanjutnya, kehidupan Naomi, dan kemudian bahkan bagi kehidupan bangsa Israel secara keseluruhan. Itulah sebabnya gleaning ekonomi ini adalah satu hal yang penting, ya penting. Dan apabila Anda melakukan gleaning ekonomi, jangan khawatir, jangan malu, jangan merasa kecil, tetapi lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh karena Tuhan memperhatikanmu. Tanggung jawab Anda hanya datang pada Tuhan dan berdoa supaya kehidupan keluargamu yang bergantung pada ekonomi pinggiran ini betul-betul diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.